Halo people, kembali lagi dengan kami Darlis Angel. Hari ini kita ditemani dengan Pak Darlis Siregar. Hari ini kita akan membahas tentang apa Pak? Tentang apa? Kita mau bahas agak berat dikit nih. Apa tuh? Kali ini. CPTED. CPTED. Udah pernah Masih tahu belum? asing ya? Apa tuh Pak? Belum. Crime Prevention Through Environmental Design. Oh, banyak sekali. Panjang. Indonesianya, dalam bahasa Indonesianya? Apa? Crime Prevention, pencegahan kejahatan. Oke. Crime Prevention Through, melalui ya kan, Environmental Design dengan membangun kondisi lingkungan. Jadi bagaimana kita membangun sebuah sistem keamanan dengan memanfaatkan kondisi lingkungan lokasi tersebut. Oh, oke. Lokasi sekitar. Lokasi sekitar, lokasi proyek, dan segala macam. Karena poinnya dalam membangun CPTED tadi adalah bagaimana objek kita, objek yang kita mau amankan ini menjadi hard targeting. Oh, oke. Okay? Yang target yang sulit ditembus orang, Betul, bukan betul. soft targeting. Sehingga di CPTED itu ada objektivitas nih yang ingin dicapai. Pertama adalah bagaimana kita memahami tentang sebuah konsep dan latar belakang organisasi keamanannya. Oke. Nah, konteks yang lebih detail lagi gini, kalian pernah tahu nggak orang mau bangun gedung, mau bangun kantor, oke? Itu biasanya dari awal tidak melibatkan praktisi keamanan. Karena dianggap nggak penting. Bukan berarti nggak ada keamanannya ya. Iya, iya. Ada keamanannya, cuman bukan kurang. Dia cuman konteksnya adalah security project. Oh, jadi nggak yang ngurus daerah situ juga ya? Nggak, dia Kelihatan cuman ngurusin keluar masuk orang, Iya, keluar masuk barang dan segala macam. Tapi nggak dipikirkan sejak awal bagaimana mendesain sebuah konsep keamanan yang kaitannya dengan pembangunan infrastruktur tadi. Iya, iya, iya. Nah, kita nggak dilibatin tuh. Nah, yang serunya nantinya ke depan begitu si arsitek nih, oke, buat sedemikian bagus, sedemikian enaknya dilihat, nyaman, tapi amannya hilang. Nah, nanti yang ada kita nih para praktisi keamanan baru masuk setelah gedungnya jadi. Oh, Apa yang terjadi? Bongkar. Bongkar maksudnya? apanya gedung? Bongkar lagi. Misalnya, oh ternyata kita butuh kamera CCTV. Kan si arsitek tadi kan nggak tahu di mana titik-titik penting untuk meletakkan CCTV. Oke, I see. Nah, sementara CCTV itu kan juga jangan kita mempergunakan sebuah alat keamanan ditempatkan di satu tempat juga hilangkan keindahannya. Iya, iya. Gitu ya. Nah, ini dari awal harus ada diskusi. Jadi waktu arsitek bikin blueprint ya, untuk rencana dia pembangunannya, itu security dilibatkan sejak awal gitu ya. Nah, belum lagi nanti kaitannya ini kita mau bangun gedung, kegiatannya apa. Oke. Sehingga tadi saya bilang kita harus tahu benar kita akan membangun nanti organisasi keamanan seperti apa. Iya. Lalu gedung ini kita harus mampu juga nantinya dengan kegiatan operasional tadi kita mampu mengidentifikasi, oke, bahwa kemungkinan-kemungkinan yang sering terjadi dengan industri di building ini, entah building apapun itu, masalah-masalah keamanan yang akan terjadi. Oke, tadi kita udah identifikasi masalah, karena masalah keamanan kan ini macam-macam, Iya, iya. gitu ya. Lalu apalagi yang perlu dipersiapkan sejak awal nih waktu pembangunan. Oke, perlunya manajemen keamanan gedung. Ya, keamanan dan keselamatan, security and safety. Lalu bagaimana nanti gedung tadi dikelola keamanannya secara efektif dan efisien. Apalagi bagaimana juga sejak awal kita sudah membangun sebuah konsep, membangun security awareness dalam lingkungan gedung tersebut. Oke. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Security assessment teknik. Ya, ada teknik kita melakukan assessment gitu ya terhadap building tersebut. Makanya saya selalu kalimat saya dari dulu saya punya quote gitu ya. Tahun 2018 tuh saya bikin quote, berkali-kali saya ngomong, security is more than you can think of and beyond your imagination.
Jadi dari mulai kegiatannya belum berjalan, kita sudah berpikir, Oke. ya, sehingga di security management gedung itu mau bangun gedung atau membangun apapun dengan konsep CPTD tadi, banyak hal yang harus kita antisipasi. Pertama, keamanan sendiri. Itu manajemen pengelolaan gedungnya seperti apa. Oke. Lalu buildingnya itu sendiri konstruksinya bagaimana. Ya. Oke, lalu pengelolaan sistem keamanan gedung. Terus kita juga harus bertanya, apa yang kita ketahui nih tentang hal ini semua? Seberapa penting pengelolaan sistem keamanan gedung? Ada orang kan ngerasa security ini cuma sebagai pelengkap penderita. Pokoknya ada aja keamanan. Oke, padahal di konsep keamanan itu ada 4D yang harus diterapin. 4D Ya, apa aja? nah, pokoknya salah satunya bukan Darli aja. Oh, Oke, baik. ada namanya deter. Gitu. Oke, detect, Detect, deny, deny, sama delay. delay. Oke. Nah, 4 unsur ini harus kita bangun. Nah, kaitannya dengan deterrent effect, detection, deny, dan delay tadi, ini apa? Karena 4 konsep mengamankan ini harus benar-benar sesuai dengan objek kegiatan operasional Di gedung tempat itu. tersebut. Iya. Di gedung atau tempat lah, Iya. gitu ya. Nah, yang konyolnya lagi, oke, kalau kita bicara tentang security, ini selalu timbul idiom-idiom seperti ini. Ada namun tiada. Oke. Ada dia, tapi dia nggak Seperti ada ada. karena dia nggak tahu apa yang dia lakuin. Betul. Oke, pokoknya ada aja keamanannya. Ada. Ada. Namun nggak tahu dia ngapain. Makanya saya selalu bilang ada namun tiada. Ya. Oke. Terus ada, cuman dijadikan pelengkap. Iya. Nah, ada satpam, ada ya, kayak kita bahas Tapi tentang nggak total gitu ya. nggak, karena dia nggak tahu. Iya itu. Oke? Makanya kan yang kita pernah bahas tentang security perumahan, ingat nggak? Ingat. Ada marketing tuh bombastis sekali dengan kalimat Dijaga security 24 jam, Iya, CCTV. stop, ya. Padahal begitu kita bahas itu, ternyata. Jauh Oke. dari. Nah, terus Oke. ada juga satpamnya, namun nggak dihargai. Oke. Oke, keberadaannya ya udah, cuma jadi pelengkap penderita. Nah, yang konyolnya lagi, oke, ada dan security-nya bikin masalah. Sebenarnya bukan keinginan mereka sebetulnya membuat masalah, maka masalah timbul karena ketidaktahuan. Contoh masalahnya apa emang? Wah, banyak. Kayak misalnya kamu mau bikin SOP tentang akses control. Begitu kita bicara tentang akses control, ada do's and don't. Ya. Do's and don't kadang-kadang untuk certain people, untuk beberapa orang itu mungkin dia jadinya don't, tidak jadinya do's gitu ya. Nah, ini diidentifikasi gitu ya. Dan banyak lagi gitu ya kegiatan-kegiatan aktivitasnya. Terus satpamnya juga nggak punya motivasi. Iya, Ya. jadi gak ada kemauan dari diri sendiri ya. Jadi Iya, nggak ada kemauan diri sendiri gitu ya. Karena kita kan pernah bahas juga sebelumnya. Kenapa sih mereka pengen jadi satpam? Biasanya alasan awalnya apa? Mepet kayak Kebutuhan, nggak ada kerjaan lain. lain. Belum ada kan yang punya. Bener-bener punya kayak, cita-cita. Oh, gue mau jadi satpam gitu. Yes. Terus ada dan dia nggak ngerti ya karena nggak dikasih tahu karena konsepnya dari awal nggak tahu. Pokoknya ada pintu masuk, pintu keluar, taruh Dijagain. satpam. Iyain aja. Selesai. Nah, padahal nih saya mau tunjukin sesuatu nih. Iya, Ini saya baru dapat buku bagus dari teman saya. Saya baru pulang dari Manila, Filipina. Dan saya diminta untuk buku ini nanti kita terjemahin. Judulnya aja ngeri nih judulnya. The Art and Science of Security. Jadi kamu ngomongin satpam adalah art and science. Oke. Menarik. Ini luar biasa gitu ya. Pengarangnya nih Joel Jesus Supan. Ini teman saya praktisi keamanan dari Manila, Filipina. Coba kamu baca nih. Coba kamu baca nih, Rizka. Oke, jadi security itu bukan pekerjaan asal ada Karena gitu kan ya. yang kita bahas sama Pak Darli kan kita jadi lebih tahu bahwa kerjaan security itu bukan cuma jagain pos, Yes. bukan cuma Jadi berdiri. lebih luas tanggung Betul. jawabnya. Iya. Oke, nah tentang CPTD yang sekarang kita lagi bahas, coba lihat nih. Kita bahas satpam aja apa aja tuh. Coba kamu ambil beberapa kalimat. Basic security principles and concepts. Oke. Terus ada personal security. Terus
dijelasin juga ya what is personal security, what needs to be protected and against what. Terus ada the elements of personal security. Buka lagi banyak. yang lain, subjeknya apa lagi tuh? Ini tebel ya Pak? Tebal. Oh, ada information security, operation security, physical security, environment security, reputation security, basic guard functions. Apalagi tuh? Banyak. Oke. Oh, ada security concepts application. Bahkan di sini kamu lihat ada namanya key management. Key? Key. Oke. Manajemen kunci Oh, gitu ya. oke. Jadi kalau satpam yang tadi kita sebutin tadi, dia cuman bicara tentang physical guarding, udah nggak laku lagi di era sekarang. Itu udah old fashion. Key management, oke? Key management itu bicara kunci. Jadi semua area di lingkungan kerja tersebut, kalau kita mau membangun konsep CPTD, maka manajemen kunci seperti apa? Pertama, kuncinya pakai kunci apa? Terus kunci tadi apakah masih manual, apakah sudah mempergunakan keycard, terus nanti biasanya kan kalau anak kunci itu ada 3. Iya. Yang satu dipakai oleh pengguna ruangan, yang duanya ditaruh di mana. Terus bagaimana nanti sistemnya jika terjadi emergency. Itu dibangun dari awal, bukan begitu buildingnya udah jadi baru kita puyeng. Oh, oke. Terus kita ada juga yang harus kita bangun sebelum kita lari ke CPTD, itu namanya bagaimana kita membangun effective risk management. Oh, oke. Apa Oke. tuh? Effective risk management itu mulai kita bicara tentang infrastruktur, kita betul, kita bicara people, orang-orangnya, dan kita bicara framework, kerangka kerjanya. Oke. Nah, kalau di infrastruktur makanya kita harus having up the right system Yeah. and process ya untuk memastikan efektif dan efisien risk management dapat berjalan. Apa yang dilakukan di infrastruktur ini ada 2 hal penting. Pertama adalah bagaimana kita membangun sebuah sistemnya dan bagaimana kita membangun prosesnya. Oh, oke. Oke. Lalu kita bicara people gitu ya, orang-orang yang akan bekerja di tempat situ gitu ya. Makanya having the right people untuk efektif sesuai dengan roles and responsibility nanti, job desk kalau biasa kita sering dengar gitu ya. Maka proses yang harus berjalan, yang harus kita lakukan adalah proses rekrutmen yang benar gitu ya. Kita harus cari orang sesuai dengan kebutuhannya dan training apa yang dibutuhkan. Jadi nggak hanya kita kasih training sesuai dengan kebutuhannya kondisi lapangan. Oke. Lalu framework kerangka kerja harus kita bangun. Di kerangka kerja yang harus kita bangun adalah semuanya harus dibuat aturan main sejak awal. Ya, Oke. Jangan baru ditemuin pelanggaran, kita baru buat aturan main. ya. Aturan main itu dibuat, harus di set up di awal. Oke. Kayak yang harus dibangun adalah policies-nya, kebijakannya, lalu kontrol. Udah ada kebijakan itu hanya akan manis di atas kertas, di atas aturan. Kalau nggak dikontrol ya percuma. Sama aja ya. Ya, sama aja sih. Oke, nah itulah cara kita membangun crime prevention through environmental design. Nah di CPTD konsep ada beberapa hal yang harus menjadi catatan penting. Bagaimana CPTD konsep itu juga menjadi natural surveillance. Oke, secara natural menjadi surveillance. Contoh gini. Kalian bangun rumah lah yang simple, oke? Kan banyak orang sekarang, orang-orang kaya itu membangun temboknya setinggi-tingginya, Ya. oke? Nah kalian dari dalam sebenarnya kan nggak mampu ngeliat keluar tuh, Betul. oke? Nah natural, walaupun bikin bisa nanti CCTV, oke? Itu konsepnya berkembang karena sudah adanya teknologi. Ya. Namun zaman dulu CPTD kita harus mampu melakukan natural surveillance. Secara natural kita melakukan pengamatan di luar. Lalu territorial reinforcement, bagaimana kita melakukan penguatan secara teritori. Contoh, kita bangun gedung. Kalau kita udah identifikasi masalah, ada beberapa tempat yang harus tempatnya dipilah-pilah. Security itu jangan yang seperti tadi, ada namun tiada, ada cuman jadi pelengkap, ada dia nggak ngerti ngapain gitu ya.